Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pradipa Noval Firdaus dari program studi Teknik Perpipaan dengan NRP 66. Saya di sini akan membahas analisis tegangan bejana tekan. Untuk deskripsi kasus pada kali ini, kami diminta untuk menganalisis pressure vessel pada website hansonteng.com yang dimana saya memilih bencana tekan yang memiliki kode yaitu WN809B. Bencana tekan ini berbentuk horizontal dan memiliki fungsi untuk menampung air panas bertekanan tinggi. Tipe head dari bencana tekan ini yaitu 2:1 atau disebut semi ellipsoidal. Untuk tumpuannya yaitu bertipe saddle support dengan sudut support yang terkena pressure vesselnya yaitu 90 derajat. Untuk datasheetnya MABP-nya yaitu 125 PSIG, temperatur desain 210 derajat Fahrenheit, tebal sel dan tebal head yaitu 0,205 in, diameter selnya 42 in, head depth kedalaman dari headnya yaitu 11,3125 in, untuk jarak supportnya yaitu 4 in. Pada kasus kali ini, saya akan menganalisis bencana tekan tersebut dengan sel elemen dan solid elemen. Pada kali ini, saya memodelkan model 3D yaitu sel elemen. Untuk memodelkan 3D sel elemen, saya menggunakan software Salome. Pada software Salome ini, kita bisa menentukan dimensi dari panjang pressure vessel, diameter dari selnya, dan kedalaman headnya sendiri atau radius majornya. Untuk model 3D selnya, yaitu yang pertama ada ukuran radius major. Untuk ukuran radius major, memiliki panjang 0,5334 in, 0,533 meter, atau setara dengan 21 in. Radius major ini biasanya digunakan untuk ukuran dari radius sel. Untuk ukuran objek diameter dari sel atau jari-jari dari selnya. Kemudian untuk ukuran radius minor, yaitu ukuran radius major dibagi 2 atau 0,2667 meter atau setara dengan 10,5 inch. Untuk radius minor ini digunakan untuk membuat radius headnya, yaitu tipenya 2:1 semi ellipsoidal. Kemudian ada objek diameter. Objek diameter memiliki panjang 1,0668 meter atau setara dengan 42 in. Kemudian jarak las-lasan head ke support memiliki panjang yaitu 0,00889 meter atau setara dengan 3,5 in. Kemudian untuk ukuran tumpuan sendiri memiliki panjang 0,1016 meter atau setara dengan 4 inch. Kemudian untuk sudut ukuran tumpuan kita inspeksi di software Salome ketemunya yaitu 89,9 derajat atau dibulatkan menjadi 90 derajat. Kemudian pada model 3 dimensi solid elemen yaitu ada tebal head dan sel. Tebal head dan selnya memiliki tebal yang sama yaitu 0,005207 meter. Kemudian untuk objek diameternya yaitu sama dengan sel yaitu 42 in atau memiliki panjang 1,0668 meter. Kemudian untuk ukuran tumpuannya sendiri sama dengan sel yaitu 4 in atau 0,1016 meter. Untuk ukuran radius major outside memiliki panjang 0,5334 meter atau setara dengan 21 in. Ini yang outside. Kemudian untuk yang inside, radius major inside memiliki panjang 0,5281 atau setara dengan 20,795 inch. Untuk ukuran radius minor outside yaitu memiliki panjang 0,2667 meter atau setara dengan 10,5 inch.
Untuk ukuran radius minor inset yaitu 0,264097 meter atau setara dengan 10,3975 inch. Untuk mayor inch untuk untuk inset dan outset dan inset itu menentukan tebal dari pressure vesselnya sendiri. Untuk outsetnya yaitu terluarnya dan insetnya yaitu yang dalamnya. Untuk sudut ukuran tumpuannya juga sama yaitu 90. Kemudian kita melakukan proses meshing. Setelah proses menggambar, kita akan melakukan proses meshing yaitu pada sel elemen. Untuk sel elemen, saya menggunakan mesh bertipe quadratic mapping atau mesh hexa atau mesh yang terstruktur. Untuk mesh ini memiliki nilai local length 0,02 dan memiliki jumlah mesh yaitu 10.968. Kemudian hasil meshing yang kedua yaitu memiliki nilai local length 0,015 dan jumlah meshingnya yaitu 17.118. Dan untuk yang ketiga, untuk hasil meshingnya dengan nilai local length 0,01 dengan dengan jumlah meshnya yaitu 36.200. Pada mesh ini saya melakukan mesh refinement pada tumbuhannya. Saya kasih number of segment yaitu 44. Kemudian ada solid. Kemudian kita lakukan solid. Kita lakukan meshing pada solid. Untuk hasil meshing pada nilai local length 0,01. Untuk jumlahnya yaitu 137.432. Untuk hasil meshing dengan nilai local length 0,0085 untuk jumlahnya yaitu 160.904. Untuk hasil meshing dengan nilai local length 0,065 jumlahnya yaitu 572.480. Untuk solid ini meshnya menggunakan mesh hexa atau mesh kotak atau mesh structure mesh yang terstruktur. Kemudian untuk sifat materialnya yaitu materialnya berjenis SA455. SA455 memiliki massa jenis 7750 kg per meter kubik yang memiliki modulus elastisitas 197 kali 10 pangkat 9 megapascal. Kemudian memiliki rasio poison yaitu 0,3, memiliki yield stress atau maksimum allowable stress yaitu 138 megapascal. Untuk thermal expansionnya yaitu 1,2 kali 10 pangkat min 5. Untuk jenis material sel dan headnya yaitu sama yaitu SA455. Kemudian pemodelan numerik kondisi batas tumpuan. Untuk kondisi batas tumpuan kita setting dalam bentuk node yang artinya pada tumpuan tersebut atau supportnya kita atur tumpuannya tidak bergerak sama sekali atau dalam kondisi diam. Kemudian untuk bebannya ada beban gravity, beban MABP dan beban hydrostatic pressure. Beban gravitasi yaitu 9,81 meter per second kuadrat. Kita amin artinya ke bawah. Kemudian untuk beban MABP yaitu 861.000 Pascal. Kemudian kita negatif supaya tekanan tersebut keluar. Kemudian untuk beban hydrostatic pressure yaitu 10.444 Pascal yang dimana nilai tersebut diperoleh dari Rho dikali G kali H. Untuk Rho-nya yaitu 1000 dikalikan gravitasi dikalikan H-nya yaitu outset dari diameter selnya. Untuk gaya reaksi, untuk hasil analisis dari selnya. Yang pertama ada gaya reaksi. Untuk yang mesh pertama, gaya reaksinya yaitu 7,226 E plus 04 Newton. Yang artinya rata-rata hasil tertinggi gaya reaksi berada di sekitar tumpuan.
Hal ini dikarenakan pada tumbuhan kita setting tumbuhan tersebut tidak bergerak sehingga gaya reaksi semakin tinggi. Untuk yang gaya reaksi terkecil yaitu 0,027 Newton. Kemudian gaya reaksi pada hasil analisis sel MES 2 yaitu ada 5,9 E plus 04 Newton dan rendah 3,091 E-11. Kemudian untuk MES ketiga yaitu ada 4,443 E plus 04 yang tertinggi dan yang terkecil 0,007764. Kemudian ada displacement untuk yang MES pertama atau deformasi. Untuk displacement sendiri hasil analisisnya yang titik tertinggi berada di samping, yaitu memiliki nilai 0,001845 dan memiliki nilai terendah 2,189 E pangkat E-06 meter. Kemudian hasil MES analisis 2 yaitu 0,001853 dan yang terkecil 2,127 E-06. Dan untuk displacement yang ketiga yaitu 0,00187 yang tertinggi dan yang terendah 2,106 E-06. Untuk bisa dari sini bisa dilakukan kesimpulan bahwa semakin tinggi jumlah mesnya semakin besar deformasinya dari 0,001853 ke 0,01857 dari 0,01845 ke 0,01857. Kemudian ada tegangan untuk selnya yaitu ada MES pertama yaitu 3,097 309 megapascal dan yang terendah yaitu 60 megapascal. Untuk yang tertinggi pada MES 2 yang sel yaitu 368 megapascal, yang terendah yaitu 62 megapascal. Untuk yang tertinggi pada analisis selnya yaitu 500 megapascal dan yang terendah yaitu 61 megapascal. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pada MES tegangan ini semakin besar jumlah mesnya, semakin besar juga tegangannya. Kemudian untuk hasil analisis solid pada gaya reaksi. Untuk hasil analisis gaya reaksinya yaitu 1,73 E plus 05 Newton dan yang terendah 3,66 E min 11 Newton. Untuk yang kedua 1,586 E plus 05 Newton dan 2,911 E min 11 Newton. Dan untuk yang MES ketiga yaitu 2,976 E plus 04 Newton dan yang terendah yaitu 3,475 E min 12 Newton. Pada gaya reaksi ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah mesnya, maka gaya reaksi tersebut semakin kecil. Untuk kemudian ada analisis displacement yaitu 0,001208 dan yang terendah yaitu 0. Kemudian untuk yang displacement kedua, MES kedua yaitu 0,001209 dan yang ketiga ada 0,001677. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai mesnya, semakin besar juga nilai deformasinya. Pada kenyataannya seharusnya semakin besar jumlah mesnya, semakin kecil nilai deformasi, nilai tegangan, dan nilai gaya reaksinya. Untuk hasil analisis tegangannya yaitu pada solid elemen yang tertinggi yaitu 452 megapascal dan yang terendah yaitu 469 megapascal. Kemudian untuk yang MES kedua yaitu ada 497 megapascal dan yang terendah ada min 469 megapascal. Dan MES ketiga ada 685 megapascal dan yang terendah min 469 megapascal. Dari ketiga MES ini
dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah meshnya, semakin besar nilai tegangan, nilai stresnya. Kemudian ada grid independen dari selnya. Untuk grid independennya, yaitu nilainya semakin naik, yang dimana nilai maksimum semakin besar jumlah meshnya, semakin besar jumlah prinsipal stresnya, dan errornya juga semakin naik. Hal ini pasti ada kesalahan dalam proses analisis. Kemudian sama yaitu grid independent solid, semakin besar jumlah meshnya, semakin besar nilai stresnya, dan error relatifnya juga semakin besar. Hal ini pas kemungkinan ada kesalahan, mungkin ada di kondisi batas atau pada proses meshingnya. Pada kesimpulan kali ini, untuk mengacu pada standar ASME BPVC Section 2 part D metrik, nilai maksimum allowable stress-nya yaitu 138 MPa. Dan untuk hasil analisis prinsipal stres tertinggi dari sel elemen diperoleh 501 MPa dan solid elemen diperoleh 685 MPa. Yang artinya dari kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa material tersebut gagal atau mengalami kerusakan pada titik-titik stres yang tertinggi. Untuk hasil meshing berpengaruh terhadap analisis elemen hingga mulai dari gaya, displacement, hingga stres pada material tersebut. Dapat diartikan bahwa semakin jumlah mesh tinggi, maka semakin akurat hasilnya. Akan tetapi pada analisis ini terjadi kesalahan yang dimana semakin tinggi jumlah mesh, semakin besar stresnya. Pada kasus kali ini penyebabnya masih belum diketahui, sehingga nilai stres tidak memenuhi nilai maksimum allowable stress. Data-data analisis ini diambil dari website anconteng.com yang dimana bencana tekan ini sudah memenuhi sertifikasi internasional penjualannya. Jika ada yang menganalisis data-data pada website tersebut terjadi kesalahan, maka ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh analisis tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.